Halo Sobat Bisnis, bertemu lagi dengan saya David Eka Istiabudi di program Pojok Energi, Jorgi. Iya, kali ini saya dapat kesempatan istimewa karena bisa mengganggu kesibukannya salah satu Dirjen Kementerian SDM yang kayaknya ini yang tidurnya paling sedikit dalam beberapa bulan terakhir gitu. Saya berhadapan dengan Pak Dadan, Dirjen EBTKE Kementerian SDM. Pak, apa kabar Pak? Sore Mas David. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Tadi juga kami sudah swab. Puji Tuhan, alhamdulillah kita semuanya negatif. Pak Dadan, kalau melihat beberapa tahun lalu mungkin isu energi baru terbarukan itu semacam paket dalam setiap narasi-narasi pemerintah. Tetapi tahun ini ada beberapa kebijakan, terutama rancangan undang-undang EBT juga sedang dibahas dan intens sekali di narasi itu keluar di publik. Itu yang pertama. Yang kedua soal revisi kebijakan Kementerian SDM terkait PLTS atap. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin dikasih gambaran dulu Pak. Jadi kondisi terkini payung hukum kebijakan-kebijakan EBT kita sebenarnya sudah siap menjawab tantangan-tantangan apa ya? Transisi energi menuju bauran energi. Silakan Pak Dadan. Ya, makasih Mas David. Isu energi kan memang akan terus dinamis ya. Sebetulnya kalau EBT, saya kebetulan hidup saya kan EBT terus ya, dari sejak masuk ya tahun 92 sampai sekarang kan terus-terusan di EBT. Ya masa akan sama dengan kondisi 20 tahun yang lalu gitu ya. Isu di dalam, isu di luar juga secara global. Sekarang kan sering mendengar ya diskusi-diskusi persiapan COP ini sudah semakin dekat. Pemerintah sudah merevisi terkait bukan merevisi ya terkait dengan Paris Agreement, kan ini juga menjadi satu komitmen gitu ya. Tapi lebih dari itu, menurut saya kenapa EBT ini terus didorong supaya masuk, karena memang kita butuh. Ya. Kenapa butuh? Karena kita punya gitu. Kalau butuh tidak punya mungkin agak beda gitu ya. Tapi kita ini butuh dan punya. Kenapa pada saat kita membutuhkan kok tidak menggunakan? Kita ini punya potensi demikian besar kalau EBT. Apapun ada di sini. Apapun ya Pak ya? Apapun ada di sini dan jumlahnya juga lebih dari cukup untuk kebutuhan ini sekarang dan ke depan. Kita ini negara kedua potensi terbesar untuk panas bumi. Tapi alhamdulillah kita juga kedua terbesar untuk pemanfaatan panas bumi. Jadi kita juga sekarang memimpin dunia untuk pemanfaatan biofuel jenis biodiesel. Kita ini menggunakan B30. Kita menggunakan hidro sudah sangat panjang gitu ya. Tapi angkanya itu tidak signifikan. Angkanya sekarang kalau dari sisi energi primer ya itu 11,28. Setelah kita sekian puluh tahun. Negara yang lain, negara tetangga, apalagi kita lihat ke wilayah-wilayah ke Eropa misalkan yang mereka begitu cepat pengembangan energi terbarukannya, tapi kita lihat Vietnam ini sekarang sudah jauh meninggalkan kita dari sisi pemanfaatan energi terbarukan. Setahu saya sih kita itu relatif malah mungkin di awal-awal kita itu lebih maju ya dari Vietnam. Nah sekarang kita sudah disalib itu untuk hal tersebut. Terus apa masalahnya? Kita sudah punya undang-undang energi tahun 2007, kita punya. Tapi pergerakannya kan seperti ini untuk EBT-nya. Kita punya target tahun 2014 kebijakan energi nasional, ada peraturan pemerintah. Kita punya regulasi turunan ya. Kita punya rencana umum energi nasional. Kita punya Dewan Energi Nasional. Gitu. Nah sekarang upayanya mulai menyudut ya. Ya kalau gitu barangkali Indonesia seperti juga negara yang lain perlu khusus regulasi ya terkait dengan undang-undang energi terbarukan atau undang-undang energi baru terbarukan. Dan alhamdulillah ini
sekarang kan menjadi inisiatif dari DPR ya. Iya. DPR, jadi sudah cukup lama sebetulnya diskusi-diskusi hal ini di DPD. Dulu saya juga pernah berapa kali 2017 gitu diskusi, dan sekarang menjadi inisiatif dari DPR. Pemerintah pasti akan mensupport, tapi dari sisi formalitas kan ini belum sampai ke pemerintah ya. Ini masih di DPR, masih dibahas. Tapi kita sudah ikut di luar gitu ya, diskusi dengan partai, dengan fraksi atau dengan masyarakat, melihat sebetulnya ini draft rancangannya, belum jadi rancangan, ini masih draft. Masih Sudah draft. ramai, Pak? Ya ramai dalam arti menurut saya sih positif ya, disambut oleh masyarakat gitu ya. Karena menurut saya energi terbarukan itu kan sudah keniscayaan ya sekarang. Kalau kita tidak memikir hal tersebut, kita nanti yang rugi. Dan sekarang menurut saya waktunya gitu ya. Setelah kita melakukan persiapan-persiapan yang cukup panjang. Ya, kita tunggu kalau dari sisi formalitas. Tapi kami juga mematangkan diri di sini, menyiapkan, kan nanti pasti akan dibahas. Kita buat DIM, daftar isian masalah gitu soal tersebut, nanti akan dibahas. Ya kami sudah antisipasi untuk hal tersebut. Jadi kalau dilihat, jadi mungkin sobat bisnis, jadi kalau kita lihat di berita-berita bahwa akhir tahun atau mungkin ada informasi naskahnya keluar Desember, itu masih draft, betul ya Pak ya? Kalau dari narasinya Pak Sugeng gitu kan, Desember jadi atau ongoing atau Bu Yuliana Paris itu draft, nanti masih akan dibahas dimnya dengan pemerintah gitu. Jadi masih sudah semakin dekat tapi masih panjang. Kira-kira gitu lah Pak ya. Kita punya pengalaman revisi Undang-Undang Panas Bumi itu setahun selesai. Setahun selesai. Itu jadi, sama inisiatif dari DPR ya untuk itu waktu itu dari pemerintah ya. Dari pemerintah. Tapi artinya kan sama saja, mau datang dari manapun juga sama, prosesnya sama, pembahasannya sama gitu. Jadi kita punya pengalaman bahwa kita juga bisa dengan DPR itu menyelesaikan undang-undang dengan cepat ya. Cepat gitu. Jadi kalau kita lihat dari target Ruen nanti 2025 memang masih jauh, tetapi seperti tadi Pak Dadan sampaikan bahwa kita sudah punya capaian tersendiri. Nah, mungkin masuk ke dampak ekonomi Pak. Kita langsung, karena payung hukum ini tidak hanya dinikmati masyarakat, tetapi juga menjadi ekosistem atau guidance untuk semua stakeholder. Nah, harus hitung-hitungan dampak ekonomi Pak soal payung hukum undang-undang baru terbarukan seperti apa? Kita nih dari sisi yang agak simpel ya. Kalau pemanfaatan energi terbarukan itu lebih banyak menyerap tenaga kerja. Bagi masyarakat ini yang penting ya. Menyerap tenaga kerja lebih banyak. Nanti akan ada investasi yang masuk, otomatis lah tenaga kerja di situ. Kita akan lindungi juga TKDN gitu ya. Komponen dalam negeri kan akan kita jaga, aturannya kan sudah ada gitu untuk hal tersebut. Jadi itu bisa kita kuantifikasi sih angka-angka tersebut. Tapi kalau kita ngitung investasi misalkan ya, kalau undang-undang ini keluar, kemudian kita lihat misalkan dalam 10 tahun ke depan pembangunan untuk listrik ya, kan EBT itu tidak hanya listrik ya, EBT itu ada biofuel, ada juga pemanfaatan langsung, ini juga sama energi terbarukan. Nah kalau kita lihat untuk listrik, sekarang diskusinya itu dengan PLN dan Kementerian SDM, kira-kira 10 tahun ke depan tuh EBT itu akan masuk 20 gigawatt. 20 giga, kita hitung saja relatif simpel ya angka-angkanya. Tergantung dari jenis EBT-nya, ada yang sekitar 1 juta sampai 2 juta per megawattnya. Jadi kalau kita ambil rata-rata gitu ya dari situ, kita punya skala investasi di angka 400 triliun. Untuk EBT aja ya Pak ya? Untuk EBT dalam 10 tahun ke depan. 10 tahun. Menurut saya ini angka yang sangat menarik ya, pemerintah mendorong supaya terjadi investasi. Dan ini adalah investasi yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kita yang secara umum ini tidak bisa diekspor. Kan kita nggak bisa ekspor uap panas bumi gitu ya. Sinar matahari ya Pak? Sinar matahari kan mereka juga mungkin nggak butuh ya, sama-sama ada kan di sana gitu. Pak, kalau disebutkan investasi 400 triliun itu belum pemasukan negara selain pajak.
Itu belum dihitung ya Pak? Atau sudah masuk dalam situ? Ya, nanti kan ada pola-pola ya, Ada panas pola. bumi misalkan. Ya. Panas bumi itu nanti ada bagian pemerintahnya, ada PNBP. Tahun ini, tahun kemarin lah, tahun ini kan belum realisasi. Tahun kemarin kita udah PNBP-nya itu sekitar 2 triliun. 2 triliun. 2 triliun itu dari panas bumi ya. Dan jadi kalau kita dorong panas bumi, investasi masuk, tenaga kerja masuk, kelistriknya semakin bersih, memberikan manfaat ke lingkungannya. Coba aja lihat kalau ke lingkungan panas bumi itu pasti jadi tempat wisata. Betul. Karena kan Betul. bagus, menarik gitu. Dan juga PNBP dari sisi pemerintah, pendapatan dari sisi itu. Oke. Jadi banyak sekali ininya manfaatnya. Iya, dari peluang 400 triliun sampai 10 tahun ke depan itu Pak. Ini kan yang sedang aktif-aktifnya ini 2 ya Pak ya. Yang mungkin lagi paling sering muncul di permukaan ini Undang-Undang RUU EBT, dan kedua revisi Permen 49 mengenai PLTS atap Pak. Mungkin saya masuk ke PLTS atap ini Pak. Nah, ini narasi di publik juga sekarang tuh kan PLTS atap itu ya TKDN-nya di mana Mas gitu. Kira-kira begitulah Pak ya. Mengenai ini Pak, jadi pendekatan EBT kalau saya lihat, kita perhatikan pendekatan gaya hidup. Iya. Gaya hidup, jadi lebih hijau, lebih memilih energi yang bersih gitu. Apakah setuju Pak? Jadi pendekatan pemerintah seperti itu dengan revisi Permen 49 itu Pak? Kan Mas David ini termasuk milenial ya? Pak. Kalau ngelihat wajahnya sih kan milenial gitu ya. Kalau orang-orang milenial gitu ya, karena lebih banyak ini ya dari sisi informasi itu kan sekarang begitu cepat ya, dari luar, dari mana-mana, sehingga pemahaman tentang hal tersebut juga semakin cepat terjadi. Sering keluar negeri gitu ya. Kalau orang-orang dulu kan barangkali terbatas yang keluar negeri, tidak melihat kalau di luar negeri itu seperti apa gitu ya. Jadi betul bahwa salah satunya itu dorongannya dari gaya hidup. Gaya hidup kan nanti bisa 2 pendekatannya. Kalau dari gaya hidup bisa kita lakukan sendiri, atau bisa kita secara bersama-sama nanti mendorong supaya ada regulasi sehingga gaya hidup yang bersih itu bisa terjadi gitu. Nah, untuk yang PLTS atap ini kan bisa kita lakukan sendiri. Teknologinya sudah ada gitu. Dipasangnya juga simple gitu ya. Memang nanti yang masang harus orang yang ahli juga gitu ya. Tidak bisa saya masang terus nanti lapor ke PLN udah dipasang, tetap yang masangnya itu harus tersertifikasi. Ya, walau bagaimanapun ini kan instalasi pembangkit listrik ya, jadi aspek safety-nya juga harus dipastikan. Jadi pertama kita mendorong itu. Yang kedua, selain gaya hidup gitu ya, dalam skala nasionalnya gitu kan, kita juga memang ingin mendapatkan energi yang bersih. Ini manfaatnya tidak hanya ke pengguna bahwa nanti ada penghematan dari sisi bayar listrik, tapi urusan komersial misalkan di industri, mereka juga dengan menggunakan energi yang lebih bersih gitu, itu tercipta produk-produk yang lebih hijau. Kan diproduksi dengan cara yang lebih bersih, ya otomatis produknya juga bisa dikategorikan nanti produk hijau. Ini juga salah satu tren di dunia ya, yang nanti akan berkembang. Jadi suatu saat barangkali nanti, ini bukan menakut-nakuti ya, tapi kan prosesnya berjalan dan kita terlihat bisa dibaca gitu. Nanti kalau produk ini misalnya diproduksi dengan dengan carbon footprint yang tinggi, mungkin nanti negara yang lain itu akan mempunyai aturan-aturan yang lebih memberatkan kita dari sisi produsen sehingga mengurangi daya saing kita. Nah, ini namanya carbon border tax kalau istilahnya ya. Jadi mereka akan menerapkan pajak-pajak tambahan berdasarkan produknya ini hijau atau warnanya lain gitu ya. Jadi kita dorong yang begitu ya. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Kalau dari program pemerintah kan pendekatan PLTS itu ada 3 ya Pak ya. Salah satunya PLTS atap. Nah, mungkin yang 2 ini tidak terlalu ramai karena hanya melibatkan investor. Tapi kan yang atap ini investornya masyarakat. Sehingga edukasinya juga harus matang.
kalau beberapa tahun lalu, kalau tahun lalu saya ke tempatnya Pak Munir, Pak. Iya. Ke rumahnya Pak Munir itu terus nonton beberapa, waktu itu kan kayak janjian, tapi kayaknya rumahnya Bapak nggak jauh, nggak jadi. Masa jauh. Ngelihatnya kok sekarang setiap tahun turun 5% ya Pak harganya. Instalasinya. Jadi kalau saya hitung-hitung misalkan 1 KWP 15 juta kali ya Pak ya. Sekarang Bisa ya berapa? sekitar angka 18 ya. 18. Jadi ketika misalkan nanti di boosting dengan kebijakan ini, yang 1:1 ini, harganya lain kayaknya Pak ya. Nah, saya mau tanya soal itu. Apakah Kementerian SDM sudah menghitung hal itu sehingga ekonomisnya semakin ditekan lagi? Kira-kira kalau ada turun seberapa banyak Pak? Untuk sehingga lebih ekonomis gitu. Ya, kita melihat memang kenapa juga ini menjadi salah satu dorongan ya, PLTS atap ini menjadi salah satu prioritas pengembangan energi terbarukan untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek kenapa? Karena kita punya target 23% gitu. Tapi kita kan tadi saya bilang kita juga punya sumber energi terbarukan yang lain ya. Itu juga sama sih kita jalani. Untuk PLTA kita lakukan, untuk panas bumi juga demikian. Kita ingin melihat lebih banyak turbin angin di lapangan dan ini juga kita dorong termasuk pembangkit bioenergi ya, karena kita juga di negara tropis. Tapi yang untuk surya, karena polanya kan bisa oleh investasi tadi yang Mas David sampaikan, tapi bisa juga dilakukan sendiri gitu. Kita lihat sekarang, saya masang tahun 2016 ya, masih ya kira-kira harganya pasti lebih mahal daripada sekarang ya. Tapi memang begitu masang ya, kebetulan saya di SDM kan dengan tujuan memberi contoh, jadi tidak terlalu menghitung keekonomian gitu ya di situ. Tapi untuk yang sekarang pasti masyarakat menghitung, otomatis lah. Investasi ini yang mereka lakukan, kenapa harus masang gitu? Karena secara keekonomian ini nanti bisa balik modal. Nah, perhitungan kami di kementerian, kita menghitung, kita dengan DJK, dengan Dirjen Listrik kita hitung bersama-sama ya untuk hal ini. Angka-angkanya memang kombinasi antara gaya hidup ya, dan kita tidak kehilangan investasinya, gitu ya. Jadi kan kita masangnya itu kelasnya kalau rumah tangga barangkali ya, rumah tangga itu kan maksimum di batasan kapasitas terpasang. Kalau kita lihat di angka-angka barangkali 2 sampai 5 KWP gitu ya, mereka itu akan masangnya tuh di angka-angka batasannya kira-kira seperti itu ya. Karena meskipun dia masang misalkan di rumahnya 23.000 VA, misalkan ya, tapi umumnya rumahnya kan ke atas. Jadi di atapnya juga nggak bakalan cukup untuk 23.000 VA. Ya Pak, kalau gitu saya buat aja di bawah. Nah itu nggak bisa. Kalaupun ada sedikit lah ya Pak. Iya, jadi di angka-angka seperti itunya. Jadi kira-kira sih kalau saya barangkali satu rumah tuh di angka 10 kVA aja itu sudah banyak masang gitu ya. Sudah banyak masang. Tapi memang kita mentargetkan juga untuk industri. Nah, dari sisi itu kita menghitung kalau dihitung sebagai investasi ya. Jadi angkanya bervariasi kan nanti tergantung kapasitas. Di angka 8 sampai 11 tahun. Itu balik modalnya ya. Dengan perhitungan yang itu sekarang yang investasi ya Pak? Iya, dengan kan harus ngitung ke sana ya investasi. Dengan ngitung angka yang tadi satu-satu tadi yang 100%. Nah, terus berapa Pak yang kalau 65 itu gitu ya. Tanpa menghitung ke skala keekonomian, kita sudah lihat selama 3 tahun angkanya sekarang 4.000 konsumen yang pasang. Selama 3 tahun tuh awalnya 300. Terus Mas David kan kaget. Oh iya, hebat juga ya naik gitu ya. Naik kan 10 kali lipat. Tapi angkanya ke 4.000. Totalnya itu 35 megawatt. Nah, coba aja bandingkan dengan Vietnam yang skalanya sudah puluhan giga ya. Kita 3 tahun nambahnya segitu. Apa kita puas sebagai orang Indonesia, negara besar yang secara potensi juga sama besarnya atau bahkan lebih di sini. Sehingga kita dorong pemerintah ini memberikan insentif 100% sekarang gitu ya. Sekarang regulasinya sedang direvisi untuk ke arah tersebut dengan harapan masyarakat itu menyambut. Dipakai untuk keperluan sendiri. Jadi ini nuansanya bukan nuansa bisnis ya. Tidak ada bisnis. Tidak ada jual beli. Bukan tidak ada, malah tidak boleh. Tidak boleh jual beli. Sekarang sudah mulai, ya kita kan kalau nyari duit pasti kreatif ya. Nanti kan akan ada begini, misalkan ini case ya.
misalkan gudang. Ya. Gudang itu Ya, kan ya. luas ya. Iya, Padahal dia di dalamnya itu hanya perlu lampu doang. betul. Terus dia misalkan gimana ya supaya bisa masang di sini lebih besar. Kemudian Hmm. listriknya nanti dia misalkan jual ke seberangnya gitu Iya, yang butuh. iya, iya. Nah, itu tidak bisa. Oke. Itu tidak boleh. Kalau itu boleh, tapi yang tadi Mas David pertama yang sampaikan, polanya adalah investasi Investasi. IPP. Tapi yang banyak yang di Sidoarjo gede-gede tuh, Pak. Itu dipakai sendiri. Oh. Jadi dia tidak boleh listriknya itu dipasang di situ terus dijual ke Dijual. seberangnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu ya silakan aja dibuka undang-undang ketenagalistrikan, di situ kan ada sanksinya. Iya, iya. Pasti ada hukumannya untuk hal tersebut. Tapi itu bukan tidak boleh, boleh ya begitu. Tapi prosedurnya lain. Dia itu nanti termasuk dengan produsen tenaga listrik ya. Jadi harus ada izinnya untuk yang itu, izin usaha penyediaan tenaga listrik. Apalagi kalau dijual, dia untuk kepentingan umum. Iya, iya. Dia harus punya wilusnya di situ, wilayah usahanya gitu. Jadi ini udah regulasi-regulasinya sudah ada untuk hal tersebut. Tidak ada kekhawatiran. Ya pasti ada kekhawatiran sih. Kan kita harus mengawasi, dan di rancangan permen ini itu diatur. Oke, sudah dijelaskan di situ. Dijelaskan gitu ya. Dan nanti akan ada timnya. Oke. Yang memastikan, misalkan ini ceritanya misalkan begini, cerita ekstrimnya. Ada gudang besar tapi dia sebetulnya kapasitas lampunya kan tidak besar. Masang misalkan 10 kW gitu ya, kapasitas terpasangnya gitu. Misalkan. Terus begitu ada program ini tiba-tiba dia minta naik tambahan kapasitas menjadi 100 kW gitu, karena dia ada peluang itu. Nah, nanti PLN kan bisa melihat apa ini betul murni ke arah sana, kan modus-modus begitu bisa dipelajari gitu. Dan PLN pasti sangat paham. Masa tiba-tiba dia minta tambah kapasitas. Mungkin maksudnya untuk nambah di sini kan untuk quote unquote jualan listriknya. Itu harus kita jaga. Sudah dihitung. Yang gitu. Jadi tadi menarik sebenarnya yang di-mention Pak Dadan itu, ini kebijakan bukan kebijakan bisnis. Meskipun ujungnya dampaknya ke bisnisnya Pak ya. Betul. Ya kan, Pak. Saya mention dulu tadi Pak. Ini kan dari sampai 2024 harapannya bisa sampai 32 3,6. Oh, 3,6. Kalau dari total potensinya 32 ya Pak. Iya, 32 gigawatt. Rumah tangga paling besar itu 19,8 kalau potensinya. Nah, kalau sampai 2024 itu Pak 3,6 itu rumah tangga yang di mana aja Pak yang 3,6 itu Pak? Kita ini kan pakai data ini saja data konsumen PLN ya, mapping gitu ya. Gitu. Mapping. Kan sekarang hampir semua provinsi sudah ada sih yang masang. Ya, oke. Hampir semua. Tidak hanya di kota-kota besar. Tidak ya, hanya Pak? di kota besar, maksudnya tidak hanya sekeliling kita nih di Jakarta gitu ya. Oke. Tapi sudah melebar juga, ada yang di Aceh, ada yang di NTT juga ada gitu yang masang. Tapi memang populasinya kan lebih banyak di Jawa. Jadi kalau perkiraan kita gitu, yang akan masang ini akan berada di Jawa. Perkiraan kita ya. Perkiraan kita di Jawa, barangkali nanti sebagian ada di kota-kota besar gitu. Di situ atau di daerah-daerah industri. Kalau non yang rumah tangga kan ke industri nanti. Kalau komersial menurut saya tidak akan banyak. Karena komersial itu gedung-gedung tinggi ya. Kan atapnya kan pendek. Kecuali dia mau masang di ininya di dindingnya kan nggak mungkin gitu yang gitu kan. Jadi nanti memang ke rumah tangga dan industri. Terus siapa di rumah tangga? Kalau saya melihat gitu ya, kalau yang listriknya disubsidi, menurut saya masa sih dia akan masang gitu ya. Bukan merendahkan, tapi kan kenyataannya begitu, orang listriknya juga lebih murah. Jadi kalau kalangan itu kita tidak lihat itu sebagai calon nanti. Gitu. Nah, pelanggannya yang berapa Pak? Yang berapa KVA nih? Kalau saya ya melihat mungkin di atas angka 2,2 ya. Ribuan kali ya Pak? Ya, yang pelanggan 2.200. Udah ke atas. 2.200 itu? 2.200 sudah untuk investasi misalkan ya. Kalau dia masang 2 KWP, berarti kan 40 juta ya. Iya. Kira-kira lah, ngitungnya supaya gampang, ngitungnya 40 juta. Karena kan harus beli meteran juga. Iya. Kan meterannya harus konsumen yang beli ya. Kira-kira 40 juta gitu. Harus ada cash di awal kan 40 juta. Kalau enggak dia minjem ke bank gitu ya untuk masang ini. Nah, kalau untuk yang listriknya disubsidi
menurut saya sih tidak eligible ya untuk memasang ini, wong dia Iya, listriknya aja disubsidi. Berarti kan dia tidak layak disubsidi juga kalau demikian. Iya, iya. Gitu ya. Dan Jadi, 2 atau 4 KWP itu butuh genteng yang iya kan? kalau 2 Kalau satu KWP, KWP 3 layar gitu kali Pak ya? 2 KWP itu kan sekarang kira-kira yang umum tuh di angka 380 watt ya. Iya. Watt peak per lembar. Heeh. Oh butuh 3 ya. Gitu. Tetap Saya di rumah masang 2,5 KWP. KWP. Itu 8. 8. Papan kayak papan triplek gitu. Ya, papan 8 itu. Nah, Iya, itu begitu. saya kan tinggalnya di komplek ya, yang begitu. Itu kalau 8 itu pas, tipe Full. 45. Tipe 45. Tipe 45 satu depan. Oh. Jadi 4 di atas, 4 di bawah, itu gentingnya tuh jadi bagus. Jadi rata kelihatan dari Rata, rata gitu iya ya, rata Pak? begini. Mhm. Rata begitu 8. Mhm. Segitu. Itu ya investasinya 40 juta. 40 juta. 40 juta itu kalau sepeda motor silakanlah dihitung sendiri mereknya. Atau kalau misalkan untuk milenial muda yang beli rumah udah BEP duluan, LTS-nya ya Pak ya, baru rumahnya lunas gitu kakak ya. Pak tadi ngomongin perbankan, ini harus diakui bahwa selama ini pendekatan industri hijau salah satunya adalah atau EBT ini kepercayaan finansial. Kalau lihat sekarang ini Pak, perbankan gimana Pak di industri EBT ini? Memang tidak bisa dengan serta-merta ya, mereka juga apa namanya bukan support ya, siap secara langsung gitu ya. Tapi saya sangat yakin karena mereka itu sekarang tidak ada lagi bisnisnya untuk yang fosil-fosil. Jadi mau tidak mau ya, yang ini pasti akan didukung dan kita sudah melihat dukungannya gitu untuk program PLTS atap ini, meskipun ini masih dalam proses revisi ya. Sudah ada yang mengumumkan, beberapa perbankan itu bank-bank besar ya, bank-bank BUMN gitu sudah mengumumkan, yang swasta juga menunjukkan interest untuk hal tersebut. Kita juga sekarang sedang mencari pola-pola kerjasama gitu ya, supaya ada pendanaan khusus. Yang saya apa namanya bukan khawatirkan, yang sekarang terjadi mungkin ya, yang sekarang terjadi itu perbankan tuh punya sebutlah pendanaan PLTS atap, tapi sebetulnya dia ganti nama saja dari pinjaman konsumen gitu ya. Jadi ini jadi kayak kredit motor lah biasanya. Ya, gitu, nah Pak. kita sekarang lagi menyusun tuh yang program-program khusus ya, Oke. program khusus yang nanti bisa dibayar dari sisi penghematannya. Oke. Nah, kita akan dorongnya Tapi begitu. kalau gitu. kalau isu-isu apa ya? Isu hari ini untuk meyakinkan perbankan apa sih, Pak? Kan maksudku undang-undangnya juga belum ada nih. Ya, Berapa tahun ini juga. Nah, apa isu yang sekarang dari bank mereka? itu kan dia kan harus prudent ya. Oke. Salah satu aspek dari perbankan itu harus prudent. Dia harus sangat yakin dan pasti. Oke. Jadi risikonya itu harus seminimal mungkin. Saya lihat kalau di perbankan, barangkali mereka belum yakin bahwa ini tuh akan balik modal enggak nantinya. Iya. Kan gitu ya. Iya. Tapi kan itu nanti diatasi dengan kolateral, dengan jaminan. Kan ada rumahnya Iya. di situ. Misalkan nih kalau pemikiran singkatnya demikian. Tapi bank itu pasti itu sifatnya itu memastikan bahwa pinjamannya itu harus balik. Itu yang sekarang enggak sekarang sudah lama. Dan beberapa perbankan juga sudah punya keyakinan untuk hal tersebut. Oke. Apalagi kan tinggal bisa dilihat di negara tetangga juga jalan, yang lain juga jalan gitu. Cuma ini kan bisnis retail ya, Iya. kecil-kecil gitu. Mereka juga barangkali menghitung risikonya secara berbeda. Ada beberapa pengembang yang juga sudah paket ya, Pak. Kalau ada beberapa pengembang ya bikin rumah tuh udah ada dipasang tuh 1-2 KWP di situ. Nah, itu bagus tuh. Iya. Itu kayaknya itu juga mungkin memang dia sudah menyasar keluarga yang memang mencari yang apa ya, sedangkan rumah minimalis segala macam seperti itu. Nah, Pak, ini kita sudahi dulu tentang masyarakatnya, Pak. Salah satu pihak yang berkepentingan dalam ini juga BUMN juga ya, Pak. Oke. Nah, ini kok saya lihat narasinya juga agak alot, Pak. Maksudku kan lebih mudah, sepertinya loh ya. Lebih mudah pemerintah bicara dengan BUMN ketimbang masyarakat. Gimana tuh Pak? Maksudku akhirnya selama ini masih kok alot gitu. Ya memang kan diskusi sih menurut saya ada bagusnya melibatkan publik ya.
kita pasti diskusi internal, maksudnya kalau secara langsung saya sebut ya pasti kami diskusi juga dengan PLN, pasti itu rapat-rapat pasti dilakukan gitu ya. Tapi apakah kebijakan ini misalkan bagaimana tanggapan masyarakatnya? Ya kan kita harus jaga komunikasi dengan publik termasuk yang sekarang yang kita lakukan kan seperti itu. Saya kira bagus ya bahwa ada masukan-masukan ke sana gitu. Dan kami juga melakukan kajian-kajian untuk hal tersebut. Kita juga bekerja sama dengan pihak yang lain. Ada pendapat berbeda, saya kira wajar. Tinggal kita lihat aja cara menghitungnya seperti apa. Gitu. Kita kan di sini ada cara menghitung subsidi kita punya. Itu kan ada peraturan Kementerian Keuangannya. Kurva-kurva penggunaan beban gitu ya, penggunaan bahan bakar segala macam datanya kan ini juga sama. Pihak yang lain barangkali sama punyanya gitu. Tapi cara menghitungnya bagaimana? Nah, ini yang sedang kita komunikasikan lah gitu. Jadi kami meyakini bahwa program ini akan memberikan dampak yang positif. Kita pastikan juga tidak ada yang ingin bahwa BUMN ini dikerdilkan gitu. Nggak ada gitu. Tapi masing-masing kan punya cara hitung. Tapi saya ingin sampaikan bahwa PLN nanti terjadi pengurangan pendapatan itu tidak bisa dihindari. Itu nggak bisa. Lowong listriknya di sebagian diproduksi oleh konsumen. Tapi kita kan juga bisa menghitung. Kalau udah ada sekian ratus megawatt yang masuk, wilayahnya di mana gitu ya. Di situ kita bisa pelajari kurva bebannya gitu ya. Terus nanti beberapa pembangkit kan kita bisa kelola juga pengoperasiannya. Apalagi misalkan kalau di Jawa setelah kita pelajari bahwa load followernya yang di atas yang ngikutin bebannya itu berasal dari gas. Gas itu pasti lebih mahal listriknya daripada batu bara. Nah, ya sudah itu kelola karena itu bisa kira-kira seperti mesin aja kita matikan hidupan dan itu stabil. Begini. Jadi kalau kita cut yang ini yang tadi PLN misalkan berkurang pendapatannya, tapi kan berkurang juga pengeluarannya. Nah, itu kita hitung ya. Yang seperti itu kita hitung. Jadi bahwa dampak ke subsidinya memang ada sih. Misalkan kalau kita boleh saya potong sedikit. Ada hitung-hitungan berapa ya yang subsidi yang selama ini kan APBN terdampak bla bla gitu Pak. Gimana tuh Pak hitungannya Pak? Iya, kan tadi saya sampaikan ada cara menghitung ya. Kita hitung angkanya kalau misalnya pakai angka 3,6 gitu ya tadi. Kan 3,6 itu bukan besok ya. 3,6 itu target kita di 2025. Mungkin tahun ini kita targetnya hanya 90 atau 100 megawatt. 1000% ya Pak ya? Tahun depan gitu kita nambah. Tahun berikutnya kita nambah di jumlah itu menjadi 3,6. Jadi bukan tiap tahun kita nambah 3,6 bukan. Nah itu angkanya tuh kalau nanti gitu. Karena prosesnya masih 4 tahun ya ke sana. Kalau kita hitung yang kalau tadi yang 3,6 di 2025 dengan menghitung dengan posisi yang sekarang itu memang ada tambahan dari sisi BPP itu Rp1. Rp1 nambahnya itu. Rp1 per KWH. Menurut saya dan ini juga Pak Menteri juga sampaikan, ya itulah sebagai insentifnya. Sebagai insentifnya di situ. Itu kalau kita tidak bisa mengelola yang lainnya ya. Mengelola misalkan dari sisi pengoperasian pembangkit dan mengkreasi demand yang baru. Kan kalau di sini berkurang, kalau jualan kalau di sini berkurang Pak ini diambil marketnya sama yang lain, terus kita kan mikir ya yang lain bagaimana sih. Nah kita lagi bekerja tuh untuk hal tersebut. Tadi siang saya diskusi dengan Pak Menteri dengan beberapa tenaga ahli beliau, kita lagi mendorong motor listrik. Kan motor listrik konsumsi listrik. Jadi ini di sini berkurang, di sini kan nambah yang baru. Terus program-program yang juga PLN sering menyampaikan, pemerintah juga mendorong pergeseran dari pemanfaatan LPG di rumah tangga menjadi kompor listrik. Ini juga kan berjalan nih. Ini kan menambah demand. Sehingga kalau sini hilang, di sini ada tambah, kan ininya jadi tereduksi, jadi nol lah di sini. Di sisi yang lain kita hemat nih dari sisi bahan bakarnya. Jadi, kita kelola dengan baik. Jadi tidak ada
pengganti lain dari secara langsung, Pak. Dari kebijakan ini saya pikir kan ketika misalkan dari 35% ini hilang gitu ya, yang kehilangan pendapatannya PLN itu tidak ada program langsung yang menggantikan, Pak. Bahasanya kompensasi gitu loh. Tapi digantikan dengan program-program pemerintah lain seperti Bapak sampaikan motor listrik dan teman-temannya itu. Oh, kalau kompensasi kan beda model ya. Iya. Kalau kompensasi itu kan ini dari sisi duit kalau kompensasi. Iya. Kalau ini dari sisi demand, ini dari sisi pengguna. Oke. Dari sisi pengguna, PLN itu nanti akan berkurang sekitar 2%. Kalau nanti ya yang 3,6. Gitu. Tapi saya meyakini dalam perjalanan menjadi 3,6 ada ini lain. Sudah ada nih pertumbuhan yang lain. Jadi yang 3,6-nya itu memang akan tergantikan, tapi yang ini juga akan masuk nih demand-demand yang baru. Kan pertumbuhan ekonomi juga jalan. Konsumsi listrik juga nambah gitu. Bahwa misalkan ada take or pay sekarang sering dipertanyakan, kita juga paham hal tersebut. Meskipun saya tidak terlalu tahu sih berapa persen karena tidak bisa tahu kontraknya. Kita sudah hitung ini stay seperti yang sekarang. Nah, kita kelola yang pembangkit-pembangkit yang dioperasikan oleh PLN pakai gas tadi. Yang begitu, dan angkanya ini tidak ada yang pertama memberatkan PLN dari sisi kerugian gitu ya. Kerugian kan beda nih. Pengurangan pendapatan dengan kerugian kan lain ya. Betul. Nah, pengurangan pendapatan bisa kita cari. Maksudnya sama-sama kita buat ya. Supaya bisa menutup pengurangannya ya, bukan kerugiannya, pengurangannya. Gimana supaya tidak rugi? Ya tadi pembangkitnya dikelola dengan lebih lebih komprehensif lagi ya. Kalau lebih smart, kan PLN juga sangat paham untuk hal tersebut. Jadi kita kelola yang itu dan kami melihat itu ada potensi-potensi untuk hal tersebut. Kalau program-program kompor induksi, motor listrik, kendaraan listrik itu Pak, udah pasti menggantikan potensi pendapatan yang hilang itu ya Pak ya? Dari demand itu sendiri ya? Kalau hitung-hitungan kasar loh ya Pak? Kan yang jualan listrik di Republik itu kan hanya PLN ya secara nasional. Jadi kalau masyarakat misalkan mengganti motornya, mengganti kendaraannya dengan listrik, kompornya dengan listrik, saya yakin beli listriknya dari PLN, nggak dari yang lain. Nah itu kan sebagai konsumen baru, demand baru ya, demand baru di situ. Gitu. Siap. Ininya. Kalau tadi kita mundur dari masyarakat ke korporasi, tapi juga tren EBT juga disaksikan oleh dunia, apalagi terkait dengan Paris Agreement, terus nanti yang di November yang di Glasgow ya Pak ya? Iya. Itu kan bagaimana citra Indonesia naik. Kalau saya bilang akhirnya PLTS Atap itu jadi salah satu program instan yang tidak perlu berkeringat, tapi Indonesia akan mendapatkan kredit di mata dunia, salah nggak sih Pak? Ya boleh-boleh saja sih seperti itu disampaikan. Kan kita mencari cara supaya energi bersih ini bisa segera bisa dimanfaatkan ya di dalam negeri. Memanfaatkan potensi-potensi yang sumbernya itu ada di dalam negeri gitu ya. Bahwa kita melibatkan masyarakat, saya kira ini malah menjadi upaya yang win-win ya. Masyarakat terlibat gitu ya. Ini secara gotong royong untuk melakukan upaya penyediaan listrik untuk masyarakat juga. Dan ini memberikan dampak nanti secara nasional kan baik gitu ya. Nanti target-target yang tadi yang saya sampaikan 23% 2025, insya Allah ini bisa menjadi penambah ya untuk percepatan target tersebut. Dan ini image itu tuh kan penting, bahwa nanti kita kan tidak bisa pungkiri ya investasi itu sebagian kan datang dari luar juga, teknologi kan datang dari luar. Kalau mereka melihat bahwa Indonesia itu serius ke sana, insya Allah investasi, teknologi, kerjasama itu juga akan makin bertambah. Dan ini kan memberikan manfaat di dalam ya, dari segi investasi, tenaga kerja, dan yang lainnya. Plus, tetap kita perhatikan TKDN. Jadi kalau tadi di awal ya, kekhawatiran dari sisi TKDN, gimana ini kan masih rendah, betul masih rendah. Tapi kalau kita begini terus akan naik enggak gitu. Saya liputan ke PT LEN Pak, itu 2014. Kan kita baru bisa bikin ini ya Pak ya. Tapi panelnya belum ya Pak ya? Iya, panelnya belum. Nah, secara ininya udah ada TKDN-nya di situ. Jadi mungkin TKDN-nya untuk misalkan PLTS tuh yang besar jasa ya Pak ya.
Ya Kalau saya sebagian bilang kan ada gitu jasa ya. di situ. Ah. Tapi memang yang besar yang di sisi hulu juga. Iya, iya. Jangan sampai menjadikan selnya. Produk itu. Nah, kita ingin ini industri juga, ini industri Iya. yang ini juga masuk ke dalam. Hmm. Tapi kalau penglihatan kami, ya mereka tidak akan masuk kalau marketnya tidak ada. Betul. Ya mestinya pemerintah dong. Kan ada tuh komentar begitu ya. Ya pemerintah dong dorong supaya industrinya tumbuh. Betul, kita mendorongnya itu dengan menciptakan marketnya di sini. Oke. Salah satunya dengan PLTS atap ini. Oke. Jadi kalau ini masuk, dianggap ini sebagai market baru gitu ya. Industri itu menurut saya tidak perlu disuruh juga akan masuk. Masuk. Oke. Tapi 3,6 giga itu market nggak buat mereka, Pak? Saya pernah mendengar sebetulnya kalau ada pasar setiap tahun sekitar 500-600 megawatt, mereka akan masuk. Kan masuk. Dan kita juga sebetulnya kalau sisi hilirnya di kapasitas itu juga 500 sudah bisa. Oke. Yang tadi disebutkan ya, Iya, iya. PTLN dan yang lain-lain Iya, itu iya. in total 500 megawatt. Tapi ini di hilir. Oke. Di hilir, jadi karena barangnya dari luar sehingga dalam beberapa hal kita itu quote and quote menjadi lebih mahal ya. Oke. Lebih mahal. Nah kami mencoba mensiasatinya tuh kita ciptakan marketnya dengan harapan segera masuk. Nanti secara bertahap TKDN-nya kan akan naik Naik. dan kita berlakukan TKDN-nya semakin naik. Oke, Pak. Terakhir. Untuk PLTS atap, kapan keluarnya, Pak? Sekarang semua proses sudah kita lakukan ya beberapa tahap gitu ya. Sekarang itu ada aturan baru dari Presiden untuk permen-permen yang ini strategis terkait dengan sektor yang lain. Ini harus ada persetujuan dari Presiden. Oke. Jadi harmonisasi, persetujuan dari Kumhamnya sudah. Kalau itu sudah berarti kita juga koordinasi juga sudah. Nah sekarang Pak Menteri sudah mengirimkan surat kedua ke Presiden melalui Setkap. Iya. Sebelumnya sudah, bulan Juni kita sudah kirim, tapi formatnya ada penyesuaian ya, karena Perpres yang baru ini. Nah, Pak Menteri baru kemarin itu menyampaikan surat susulan ke Presiden untuk meminta persetujuan untuk permen ini. Oke. Jadi kita harapkan karena sudah di meja Presiden, di meja Pak Jokowi, kita nantikan isi secara lengkap, komprehensif. Apakah yang disampaikan Pak Dadan ini sesuai yang atau ada hal-hal lain di belet itu? Ngomongin EBT sebenarnya masih banyak tema-tema lain. Karena kita ketetes waktu, ada isu-isu lain. IPO, holding panas bumi, ya Pak. Iya. Holding panas bumi juga masih ada isu di sana. Tapi itulah langsung dari Cikini. Terima kasih Pak Dadan Kusniada. Iya, ini segini nih. Iya nih, Cikini ada suara Kereta ya. kereta Pak. Demikian Sobat Bisnis, Pojok Energi, spesial edisi EBT dengan Pak Dadan, Dirjen EBTKE Kementerian SDM. Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Mas David, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.